Perkenalkan, nama saya Retalianti, NPM 271.060 dari Sistem Informasi kelas SI 02 JSK. Jadi kali ini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Definisi pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer, prinsip kerja sistem komputer, proses eksekusi instruksi, pengertian INK, interaksi manusia dan komputer, dan kesimpulan. Pengertian komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan peranan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil pengolahan tersebut. Prinsip sebuah sistem komputer: masukan, proses, dan keluaran, atau yang sering disebut input, proses, maupun output. Selanjutnya, input sebuah sistem antarmuka. Pengguna memiliki peranan penting memasukkan seperti keyboard, mouse, dan media lainnya. Output, peranan keluaran seperti monitor dan printer. Masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard akan menghasilkan output dikeluarkan komputer seperti grafis, bunyi, dan tulisan. Di sini adalah tampilan proses gambar eksekusi instruksi, di mana sebuah pengguna atau user menggunakan sebuah komputer dengan menginput device seperti mouse, keyboard, ataupun contoh lainnya seperti barcode. Kemudian, sebuah komputer akan memproses hasil inputan device kepada CPU atau otak dari komputer seperti hard disk, DVD, maupun RAM yang akan dikeluarkan oleh device seperti monitor dan printer. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi antara dua pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapainya suatu tujuan tertentu. Yang kedua, interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakainya oleh manusia. Di sini adalah tampilan gambar dari user interface antar muka pengguna. Dalam gambar tersebut, manusia berinteraksi dengan komputer, tetapi bukan hanya berinteraksi dengan komputer saja, manusia berinteraksi dengan anggota tubuhnya, seperti mata, tangan, dan pendengaran. Yang ia lakukan pertama, mata. Mata melihat apa yang ada di depannya. Kemudian, dia berpikir dan menuangkan apa yang dia pikirkan kepada tangan. Tangan akan berinteraksi dengan jari dan akan menuliskan apa yang ia pikirkan dan dia lihat. Selanjutnya adalah pendengaran. Pendengaran, dia mendengarkan suatu musik atau media lainnya di dalam sebuah komputer yang ia dengarkan dengan indera pendengaran seperti telinga. Konfigurasi dasar komputer dan interaksi dengan manusia. Sebelum kita melihat contoh, terlebih dahulu, interaksi memiliki tiga karakteristik seperti input, proses, dan output, di mana input di sini adanya perintah, kemudian proses, dan output adalah hasil. Contoh penerapan INK dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gambar tersebut, adanya pembeli dan kasir. Seorang kasir menghitung belanjaan atau
total pembelanjaan menggunakan komputer. Terlebih dahulu, kasir akan menggunakan aplikasi kasir seperti online muka. Sebelum ia menginput data ke aplikasi kasir, ia terlebih dahulu akan menginput total dan jumlah dengan menggunakan alat keyboard, mouse, dan barcode. Selanjutnya, CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemrosesan instruksi. Outputnya atau hasil dari pembelanjaan, printer akan mengeluarkan total atau jumlah ke dalam sebuah struk pembelian. Sebelumnya, bukan saja berinteraksi dengan komputer, kasir terlebih dahulu berinteraksi dengan pembeli. Selanjutnya, contoh dari IMK, interaksi manusia dan komputer adalah teller bank. Sebelum ia berinteraksi dengan komputer, terlebih dahulu teller bank akan berinteraksi dengan konsumen. Konsumen akan mengeluarkan atau keluh kesah kepada teller bank. Selanjutnya, teller bank akan menggunakan komputer untuk mengupdate informasi data nasabah seperti ingin mengubah PIN, menabung, dan transaksi seperti transfer dan sebagainya. Input pengguna menggunakan keyboard, mouse dengan visual mata dan jari. Kemudian diproses oleh CPU dengan instruksi-instruksi program. Display akan menampilkan gambar di sebuah komputer seperti grafik, teks, atau garis di layar monitor komputer. Input monitor didapatkan dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal dan dapat dikendalikan oleh monitor. Pada monitor akan menampilkan sinyal elektronik atau sinar yang ditembakkan ke suatu titik ke tabung layar di dalam memproses akurasi warna dan tampilan. Selanjutnya contoh dari IMK, interaksi manusia dan komputer. Dalam gambar tersebut adanya akuntansi akan membuat laporan keuangan dalam sebuah perkantoran dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. Sebelum pengguna atau user berinteraksi dengan komputer, ia akan berinteraksi dengan bagian tubuhnya. Yang pertama, adanya pikiran atau gagasan yang akan ia tuangkan. Selanjutnya, pikiran tersebut akan berinteraksi dengan tangan. Dan sebelum tangan, mata terlebih dahulu berinteraksi dengan tangan dan akan menuangkan apa yang telah ia pikirkan. Selanjutnya ia melihat dan menuangkan menggunakan tangan dan jemari. Di sini, pengguna atau user menginput menggunakan keyboard, mouse dengan visual mata dan jari yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, akan diproses oleh sebuah CPU, Central Processing Unit atau otak dari komputer, yang terlebih dahulu dengan perintah-perintah instruksi dari programnya. Outputnya, display akan menampilkan gambar seperti grafik, teks, atau tulisan di layar monitor. Sebelumnya, ia akan mendapatkan outputnya dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal terlebih dahulu dan dikendalikan oleh monitor. Oke, pada monitor selanjutnya akan diubah menjadi sinyal elektronik dan dikembangkan ke suatu titik ke tabung layar. Di dalam tabung tersebut akan diubah akurasi warna dan tampilannya. Peranan interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari bermain game, di mana kebanyakan adalah ia anak remaja yang sering menghabiskan hari-hari dengan bermain game di kala senggang.
Dalam cerita tersebut, manusia tidak terlepas dengan komputer untuk hanya sekedar bermain game. Menurut saya, aspek atau faktor manusia dalam melakukan interaksi, di antaranya ada interaksi terhadap anggota tubuh, seperti pikiran atau ide yang akan ia lakukan dan yang akan ia kerjakan. Mata untuk melihat, memerintahkan tangan untuk bergerak menyentuh tombol atau keyboard komputer. Selanjutnya, tangan menggerakkan jari untuk mengetik apa yang ia pikirkan. Pendengaran adalah adanya suara sebagai media interaksi antara manusia dan komputer, di mana suara bermain game untuk menarik pengguna atau user yang terbawa suasana dalam bermain game. Sentuhan. Sebagai contohnya, dalam penggunaan bermain game adanya sentuhan terhadap tombol yang akan membuat pengguna lebih merasa nyaman dengan merasakan adanya sentuhan yang nyata. Hasil dari contoh sebelumnya dalam bermain game, bahwasannya pengguna atau manusia bukan hanya berinteraksi dengan komputer saja, tetapi manusia berinteraksi dengan tubuh, di mana pikiran berinteraksi dengan tangan agar tangan bergerak. Selanjutnya, tangan memulai jari untuk mengetik, dan keyboard berfungsi memasukkan huruf dan angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user untuk menginput. Untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat dan mudah, di mana tangan berinteraksi dengan mouse dengan menggerakkan mouse tersebut. Selanjutnya, proses dari input tersebut, CPU atau proses atau otak dari komponen komputer berfungsi sebagai pengendali proses pada komputer. Selanjutnya, hasil akan dimunculkan atau ditampilkan di sebuah monitor berfungsi menampilkan teks atau gambar, baik diam ataupun bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. Ruang lingkup IMK, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, adanya interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran atau interface. Yang kedua, sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Ketiga, hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna user interface. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision atau pandangan, dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata. Yang terakhir, adanya komputer, yaitu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaran sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Kesimpulan, menurut saya, kesimpulan menurut sebelumnya atau video maupun slide yang telah saya jelaskan, interaksi manusia dan komputer merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa, khususnya saya, tentang bagaimana bentuk berinteraksi, dialog antara manusia dengan komputer. Aspek penting yang mempelajari adanya disiplin ilmu, yaitu aspek manusia, aspek masukan, input, aspek proses, dan aspek pengeluaran atau yang sering disebut output. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam video ini. Saya mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan sebaik menurut diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.